Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min imatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, terutama wabil khusus jamaah pengajian Masjid Darul Wahid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan nikmat Allah SWT, kita kembali dipertemukan oleh Allah di pagi yang mulia ini, melanjutkan kajian kitab Tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh beliau Profesor Dr. Imam Ali As-Sabuni. Kita memasuki yaitu kandungan hukum dari suratul Fatihah. Yakni bagian yang pertama adalah halil basmalatu ayatun minal Quran. Jadi apakah basmalah itu termasuk salah satu ayat Al-Quran? Beliaunya Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa ajma'al ulama'u ala annal basmalatal waridata fi suratin namli hiya juz'un min ayati qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihati wa min awali kulli suratin amla. Jadi para ulama bersepakat bahwa sesungguhnya basmalah itu terdapat dalam surah An-Naml ayat ke-30 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu sesungguhnya dia, yakni surat ini, min Sulaimana, dari Sulaiman, wa innahu dan sesungguhnya dia, isinya adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi para ulama sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari ayat Al-Quran, yakni bagian dari ayat ke-30 dari surah An-Naml. Walakinnahum, dan akan tetapi mereka ikhtalafu, berbeda pendapat, hal apakah hiya dia ayatun minal Fatihati, apakah bismillahirrahmanirrahim itu, basmalah itu termasuk bagian dari suratul Fatihah atau bagian dari setiap awal dari surah atau tidak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ala aqwali adidatin, dalam perkara ini ada tiga pendapat tentang apakah basmalah ini bagian dari suratul Fatihah atau tidak, atau bagian dari setiap awal surah di dalam Al-Quran atau tidak. Itu ada tiga pendapat. Yang pertama adalah hiya ayatun minal Fatihati wa min kulli suratin. Yang pertama, bahwa basmalah itu adalah termasuk bagian dari suratul Fatihah dan bagian dari setiap surah. Wa huwa madhabu Syafi'i rahimahullah. Ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i.
Jadi mazhab Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu adalah bagian dari suratul Fatihah dan bagian dari setiap surah di dalam Al-Quran. Itu pendapat yang pertama. Atsani, yang kedua, laisat ayatun la minal fatihati wala min say'in min suwaril Qur'ani. Yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa basmalah ini tidak termasuk bagian dari suratul Fatihah, juga tidak termasuk bagian dari surah-surah lainnya. Wa huwa madhabu Malikin rahimahullah. Ini adalah pendapatnya mazhab Maliki. Ya, jadi pendapat mazhab Maliki bahwa basmalah itu bukan bagian dari suratul Fatihah, juga bukan bagian dari setiap surah di dalam Al-Quran. Lalu ats-tsalitsu, pendapat yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hiya ayatun tamatun minal Qur'ani unzilat lil fasli bainas suwari wa laisat ayatun minal Fatihati. Jadi pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwa basmalah itu adalah merupakan ayat yang sempurna dari Al-Qur'anul Karim, yang diturunkan untuk memisahkan di antara surat. Ya, jadi di antara surat, dia satu ayat sendiri yang sempurna yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan baina suwari, di antara surat itu. Misalnya suratul Fatihah dipisah dengan basmalah dengan surah Al-Baqarah. Kemudian surah Al-Baqarah dengan Al-Imran dipisah dengan basmalah. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan gitu, walaisat ayatun minal Fatihati, dan dia bukan bagian ayat dari suratul Fatihah. Wahwa ini adalah mazhabu Abi Hanifah rahimahullah. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 pendapat itu. Pendapat yang pertama yaitu mazhab Syafi'i bahwa basmalah bagian dari suratul Fatihah dan bagian dari setiap surah di dalam Al-Quran, di awal surah itu. Lalu kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah, juga bukan bagian dari yaitu surah setiap surah dari Al-Quran. Ini pendapatnya Maliki. Dan pendapat mazhab Hanafi bahwa basmalah itu merupakan ayat yang sempurna dari Al-Quran, yang diturunkan untuk memisahkan antar surah, dan dia bukan bagian dari suratul Fatihah. Nah, sekarang kita lihat masing-masing pendapat. Dari 3 pendapat ini argumentasinya, yang melandasinya. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i. Istadalla Syafi'iyatu ala madhabihim bi idati adillatin nuwajjiha fi mayali. Jadi mazhab Syafi'i ini berargumentasi, berdalil dengan sejumlah dalil yang bisa kami terangkan, yaitu yang pertama, dalil dari mazhab Syafi'i. Hadisu Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah ani Nabi SAW, dari Nabi SAW. Anau qala, bahwa Nabi SAW bersabda, idza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin, apabila kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin, faqra'u, maka kalian bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha, sesungguhnya dia Ummul Quran, induk dari Al-Quran, wa ummul kitab, dan induk dari kitab, wa sab'ul mazani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, salah satu ayatnya. Ini dalil yang pertama dari mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua dari mazhab Syafi'i, hadisu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Jadi hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, kana yaptatihu sholata, membuka sholatnya bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis yang kedua, yang menjadi landasan mazhab Syafi'i. Hadis yang ketiga adalah
hadisu Anasin radhiyallahu anhu annahu su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat qiraatun maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bahwa sahabat Anas ini ditanya tentang bacaan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan adalah bacaan Rasul itu panjang. Kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, kemudian hadis yang keempat yang menjadi landasan mazhab Syafi'i. Rabi'an, hadisu Anasin radhiyallahu anhu. Hadis sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya. Anau qala, bahwa sahabat Anas mengatakan gini, baina Rasulullah sallam data yaumin. Di antara kami suatu ketika Rasulullah berada di antara kami. Baina adharuna id akfa ikfiatan, yaitu beliau Rasulullah sallam itu tiba-tiba beliau mengantuk, kemudian beliau mengangkat, ya, tiba-tiba beliau mengantuk, summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, mutabassaman, seraya tersenyum. Fakulna, kemudian kami bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang telah membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, nuzilan alayya anifan suratun. Ya, tadi baru saja diturunkan kepada nuzil tu kepadaku, diturunkan kepadaku yaitu satu surah. Faqara'a, kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ya. Jadi beliau membaca awalnya bismillahirrahmanirrahim, kemudian inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nah, ini menunjukkan bahwa basmalah merupakan bagian dari surah Al-Kautsar. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian qalu, mereka mengatakan begini, fahadal hadis, maka hadis ini ya dulu menunjukkan ala anal basmalata, bahwa sesungguhnya basmalah adalah ayatun min kulli suratin minas suwaril Qur'ani aidan, termasuk salah satu ayat dari setiap surah dari surah-surah Al-Qur'an. Bidalilin, dengan dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'aha fi suratil Kautsar, bahwa Rasulullah SAW membaca di dalam surah Al-Kautsar. Nah, itu hadis yang keempat yang menjadi, ya, dasar dari pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian yang kelima, khamisan, istadalu aidan bidalili maqulin. Jadi mazhab Syafi'i ini juga berpendapat, ya, menggunakan dasar akal, dalil akli. Wa huwa annal mushafal imamah kutibat fihil basmalatu fi awalil Fatihah, bahwa mushaf Al-Quran yang pertama itu basmalah tertulis pada permulaan suratul Fatihah. Wa fi awali kulli suratin min suwaril Qur'ani, juga tertulis di dalam setiap awal dari surah-surah Al-Quran. Ma'ada suratul Bara'ah, kecuali surah Al-Bara'ah. Wa kutibat kadzalik, juga ditulis basmalah itu fi masahifil amsaril manqulati anhu, yaitu ditulis pada mushaf Al-Quran yang disebarkan, yaitu di masa Khalifah Utsman, ya, yang disebarkan. Wa tawatiru dzalika mal ilmi, dan diriwayatkan secara mutawatir yang demikian itu bi anam, bahwa sesungguhnya kanu mereka layak tubuna fil mushabi, ya, bahwa mereka itu tidak akan menulis di dalam mushaf ma laisa minal Quran, yang bukan bagian dari Al-Quran. Wa kanu yatasaddaduna fi dzalik,
dan mereka sangat ketat pada yang demikian itu. Hatta innahum mana'u min kitabit ta'siri wa min asma'is suwari wa min a'jami sampai mereka itu melarang menulis yaitu hiasan kaligrafi, termasuk nama surah, termasuk hal-hal yang memang bukan bagian dari Al-Qur'an itu. Wa ma wujida min dzalika akhyaron faqad kadzaba bi ghairi khatil mushaf. Ya, dan mereka ini ya melarang menulis apa-apa yang di dalam Al-Qur'an itu selain Al-Qur'an. Mereka sangat ketat, ya. Nah, bahkan nama-nama surah dan juga memberi titik pada huruf. Sedang apa yang terjadi akhir-akhir ini di mana Al-Qur'an telah ditulis dengan khat yang berbeda dengan mushaf terdahulu dan dengan tinta yang berlainan adalah tidak dari Al-Qur'an itu sendiri, maka ketika terdapat basmalah dalam suratul Fatihah dan di permulaan surah-surah, maka itu menunjukkan bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari surah di dalam setiap surah di dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yaitu pendapat dari golongan mazhab Syafi'i yang berkesimpulan bahwa basmalah adalah termasuk bagian dari suratul Fatihah dan bagian dari setiap surah di dalam Al-Qur'an, yaitu yang ada di awal surah itu. Nah, kemudian adapun dalil yang digunakan oleh mazhab Malikiyah. Wa istadallal Malikiyatu ala anal basmalata laisat ayatun minal Fatihati wala minal Qur'ani. Wa innama hiya litabaruki bi adilatin nuwajjiha fi ma yali. Jadi adapun mazhab Maliki di mana mereka berargumentasi bahwa sesungguhnya basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah dan juga bukan bagian dari Al-Qur'an. Kalau dia itu ada sesungguhnya ya adalah dalam kerangka untuk tabarruk. Ia hanya dibaca untuk mengambil berkahnya. Ya. Mengambil berkahnya, dibaca dalam kerangka mengambil berkah. Nah, pendapat mereka ini didasarkan kepada dalil-dalil yang dapat kami ringkaskan sebagai berikut. Ya, pendapat mazhab Syafi'i ini. Awalan yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, di mana beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabtati sholata bitakbir." Bahwa Rasulullah SAW membuka sholat dengan takbir. Dengan takbir. Wal qiraatu bilhamdillahi rabbil alamin. Kemudian beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pendapat yang pertama. Jadi beliau Rasulullah SAW tidak mengawali dengan membaca basmalah, tapi langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sanian yang kedua, hadisu Anasin. Hadis Anas kama fi sahihain, sebagaimana ada di dalam Sahih Bukhari Muslim. Qala, beliau berkata, "Shallaitu khalafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana fa kanu yastatihuna bilhamdillahirabbil alamin." Aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka membuka sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi riwayatil Muslim, dan di dalam riwayatnya Imam Muslim, kanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awalin qiraatin wala fi akhiriha. Jadi mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim baik pada permulaan bacaan maupun akhir bacaan. Nah, itu hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah wa minad dalili ana laisat ayatun minal Fatihati haditsu Abi Hurairah qala, yaitu hadis Abu Hurairah di mana dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa aku telah mendengar Rasulullah SAW
berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Aku bersumpah bahwa aku membagi salat itu, ya, aku membagi salat itu antaraku dan hambaku. 2 bagian. Sedang hambaku apa yang ia minta. Sedang hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala al-'abdu, maka apabila hambaku berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala al-'abdu, dan apabila berkata hambaku ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, athna alayya abdi, yaitu hambaku telah memuji diriku. Ya. Jadi hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala abdu, apabila seorang hamba berkata maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, kalau ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, majjadtani abdi wa qala marratan fawwaddi ilayya abdi. Ya. Jadi hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Ya. Kalau seorang hamba berkata maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan majjadani abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila seorang hamba itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan antara hambaku. Wa li abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, maka apabila dia seorang hamba itu berkata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Nah, ini hadis qudsi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau mereka mengatakan, yaitu mazhab Malik ini mengatakan, wa qalu subhanahu qasamtu shalah, ya, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, yakni aku bagi salat, yuridul Fatihah, yang dimaksud salat di sini adalah Fatihah. Ya. Wasamaha, Allah menamai yaitu Fatihah itu dengan salat. Salat li anna salata la tasu ila biha, karena salat tidak akan sah kecuali dengan Fatihah. Ya, kecuali dengan Fatihah itu. Falau kanatil basmatul ayatun minal Fatihah, kalau memang basmalah itu bagian dari Fatihah, maka la dzukirat fil hadisil qudsi, maka tentu telah disebut di dalam hadis qudsi itu. Nah, ini dalil yang ketiga yang menjadi argumentasi mazhab Maliki, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, rabi'an. Laukanatil basmalatu minal Fatihati, jikalau memang betul basmalah termasuk bagian dari suratul Fatihah, lakana hunaka tikrarun, berarti di sana ada pengulangan, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Fi safaini wasbat suratul kal'ati, di dalam mushaf ini, dan sehingga menjadi surah itu bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Wadzalika, dan yang demikian itu adanya pengulangan Ar-Rahmanir Rahim 2 kali, itu mahalu bibalaghati nidhamul jalil. Ini menyangkut masalah menjadi tidak indah
yaitu balaghahnya menjadi tidak indah. Alasannya begitu. Nah, itu sehingga ya basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah. Kemudian alasan yang kelima, khamisan, kitabatuha fi awalil suwari inama huwa litabaruk. Adapun ditulisnya basmalah di dalam awal setiap surah itu dalam rangka untuk mencari keberkahan. Wali imtitsalil amri bitolabi wa bidai fi awalil umur. Dan ini adalah sesuatu yang biasa dalam mencari yakni keberkahan itu. Ya, dalam demi melaksanakan perintah agar memulai segala sesuatu. Hal dengan bacanya maka meskipun telah mutawatir, ya, ditulisnya itu meskipun telah mutawatir, wahia wa in tawatiru katabuha, ya, fi awalil suwari falam yatawatiru kauna qur'anan biha. Ya, jadi tetapi tidaklah mutawatir pula bahwa ia termasuk ayat Al-Quran dalam surah-surah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan as-sahihu min hadhil aqwali qaul Malik. Jadi yang benar di antara pendapat-pendapat ini adalah pendapat Imam Malik. Ya. Menurut Imam Al-Qurtubi, kenapa? Li anal Qur'ana la yasbutu bi ahbaril ahadin, karena Al-Qur'an itu tidak ditetapkan la yusbatu ya bi ahbari ahadin, tidak ditetapkan berdasarkan khabar ahad. Wa inama tariqu tawatirul qat'i alladzi la yahtalifu fi. Ya. Nah, yakni tetapi mesti melalui riwayat yang mutawatir, yang di situ qat'i sehingga tidak ada perdebatan. Nah, itu pendapat Imam Al-Qurtubi. Jadi, menurut Imam Al-Qurtubi, pendapat yang kuat adalah yang sahih adalah pendapatnya Imam Malik, bahwa basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah. Ya, juga bukan bagian dari awal surah setiap surah di dalam Al-Qur'an. Nah, adapun qala Ibnul Arabi mengatakan wa yakfika ana laysat minal Qur'an ikhtilafun nas fiha. Cukup bagimu menjadi pegangan bahwa basmalah itu bukan bagian dari ayat Al-Qur'an karena adanya ikhtilaf di antara para ulama tentang masalah itu. Ya, kalau Imam Ibnul Arabi mengatakan sebenarnya ketika ada perbedaan di kalangan para ulama itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Qur'an. Wal ahbarus sahah nafiya dalatun ala anal basmalah laisat bi ayatin minal Fatihah wala ghairiha illa fi namal wahdaha. Ya. Jadi sedang hadis-hadis sahih yang tidak mempunyai cacat menunjukkan bahwa basmalah tidak merupakan salah satu ayat Fatihah dan surah-surah lainnya, melainkan hanya ada di dalam surah An-Naml. Ya, An-Naml saja, yaitu ayat yang ke-30 itu. Nah, summa qala, kemudian dia berkata lebih lanjut. Inna madhabana yatarajjaha fi dzalika biwajhin 'azimin wa huwal ma'qul. Sesungguhnya mazhab kami menguatkan pendapat ini, ya, dengan melihat dari segi yang baik sekali, dan itulah yang makul, yang masuk akal. Yaitu apa? Yakni, ya, wa dzalika anna masjidan nabawi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati in qadat alaihi al-usr wa marat alaihi al-azmanata wa dhuhur miladni Rasulullah sallam ila zamani Malik walam yaqra ahadun fi qattun bismillahirrahmanirrahim itiba'an li sunnati wa hadha yarudu ala ma dzakartumuhu biyadin anna ashabana istahabu qira'ata fin nafli wa alaihi yuhtamalu atharul waridah fi qira'atiha au ala sa'ati fi dzalik. Ya. Nah, jadi di Masjid Nabawi
di Masjid Nabawi, suatu yang makhluk di Masjid Nabawi Madinah telah berabad-abad, yaitu sejak masa hidup Nabi SAW sampai masa hidup Imam Malik. Tak seorang pun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti sunnah Nabi. Dan ini membantah apa yang kami sebutkan. Hanya teman-teman kami mensunahkan membaca basmalah itu bagi sholat sunnah, dan itu berdasarkan riwayat-riwayat yang menerangkan tentang dibacanya basmalah itu, ya, atau jika kesempatannya ada. Nah, ini adalah pendapat dari yakni ya mazhab Maliki. Nah, kemudian dalil mazhab Hanafi. Dalil dari mazhab Hanafi, ya. Di mana mazhab Hanafi berpendapat bahwa basmalah adalah ayat yang sempurna dari Quran. Dia diturunkan untuk memisahkan antar surah. Nah, penulisan dia berpendapat bahwa faqad ra'au anna kitabataha fil mushafi yadullu ala annaha Qur'anun walakin la yadullu ala anna ayatun min kulli suratin. Jadi, adapun golongan Hanafi ini berpendapat bahwa penulisan basmalah dalam mushaf Al-Quran ini menunjukkan bahwa dia merupakan sebuah ayat dari Al-Quran. Hanya saja itu tidak berarti ya termasuk salah satu ayat dari setiap surah. Ya, jadi bukan berarti dia termasuk salah satu ayat dari dari setiap surah. Dengan argumen tadi, al-hadisul waridatu allati tadullu ala adami qiraatiha jahran fi sholati mal fatihati tadullu ala annaha laisat minal fatihati. Hadis-hadis yang ada, alasannya hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa ketiadaan bacaan secara jahar di dalam sholat ya bersama suratul Fatihah, maksudnya basmalah itu tidak dibaca secara jahar ketika seorang imam membaca suratul Fatihah. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dia bukan bagian dari suratul Fatihah. Fahkamu bi annaha ayatun minal Qur'anit tamah. Ya, tapi dia tetap merupakan yaitu ayat yang sempurna dari Al-Quran. Fi ghairi suratul Naml. Ya, maksudnya selain dari surah An-Naml. Ya. Jadi terkecuali dalam surah An-Naml. Di mana unzilat li fasli bainas suwar. Di mana basmalah itu diturunkan untuk memisahkan antar surah. Wa mimma yu'ayyidu madzhabihim ma rawa ana sahabata anhum qalu. Di mana di antara yang memperkuat pendirian mazhab Hanafi ini adalah riwayat dari para sahabat Nabi SAW, di mana mereka berkata, kunna la na'rifu inqidha as-surati hatta tungzala bismillahirrahmanirrahim. Kunna sesungguhnya kami la na'rifu, kami tidak mengetahui, yaitu akhir dari sebuah surah sampai kemudian turun bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika marwa an Ibnu Abbas. Ya, seperti itu pula apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Marwiya an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam kana la ya'rifu fasla surati hatta yungzal alaihi bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui yaitu dipisahkannya antara surah sampai kemudian turun bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi ini adalah pendapat dari mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Kemudian qala al-Imam Abu Bakar Ar-Razi, ya, al-Imam Abu Bakar Ar-Razi berkata, wa qad ikhtalafa fi annaha ayatun min fatihatil kitabi amla. Dan sungguh
yaitu diperselisihkan apakah basmalah itu termasuk salah satu dari ayat suratul Fatihah atau tidak. Fa'ada qara'al Kufah ayatun minha. Sedangkan para ulama Kufah menghitungnya sebagai satu ayat dari suratul Fatihah. Walam yu'addiha qira'atul Basrin. Sedangkan ulama Basrah tidak menghitung dia sebagai bagian dari suratul Fatihah. Kalau Kufah itu memasukkan basmalah bagian dari Fatihah, kalau ulama Basrah tidak memasukkan dari bagian Fatihah. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan hiya ayatun minha. Dia termasuk salah satu ayat dari suratul Fatihah. Wa inna tarkaha i'adatus shalah, ya, yaitu oleh karena itu kalau sholat sampai meninggalkan yaitu Fatihah ini, maka harus mengulangi, harus diulangi. Jadi maksud saya kalau ketika orang sholat itu sampai meninggalkan bacaan basmalah, ya, maka sholatnya dianggap tidak sah menurut madzhab Syafi'i, harus diulangi. Wa qala Syekhuna Abdul Hasan Al-Kharqi, Syekh kami yaitu Abu Sakan Al-Kharqi berpendapat adamul jahri biha wa hadza yadullu ala anna laysat minha, bahwa ya, yaitu membaca basmalah tidak boleh keras. Membaca basmalah tidak boleh keras. Ini menunjukkan bahwa basmalah itu bukan bagian dari suratul Fatihah, juga bukan bagian dari ayat pembukaan daripada surah-surah Al-Quran, karena tidak boleh dibaca keras, dan karena basmalah itu bukan ayat dari Fatihah, maka demikian juga bukan ayat dari surah-surah yang lain. Sedangkan As-Syafi'i mengira, ya, bahwa dia adalah ayat dari setiap surah, padahal tidak seorang ulama pun ada yang berpendapat seperti itu sebelum dia. Sebab yang diperselisihkan di antara ulama salaf hanya tentang apakah basmalah itu satu ayat dari Al-Fatihah atau bukan, dan tidak pernah dipersoalkan tentang apakah dia salah satu ayat dari seluruh surat dalam Al-Quran. Nah, itu tidak pernah diperselisihkan. Kemudian Al-Kharqi berkata lebih lanjut, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa basmalah itu bukan ayat pada permulaan surah-surah Al-Quran adalah sabda Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan suratun fil Qur'ani thalathuna ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada sebuah surah, kata Rasulullah, ada sebuah surah di dalam Al-Quran yang terdiri atas 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya sehingga ia diampuninya, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk, yakni surah Al-Mulk. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, para ahli Al-Quran bersepakat bahwa surah Al-Mulk itu terdiri atas 30 ayat, tidak termasuk basmalah. Maka kalau toh basmalah itu termasuk bagian dari ayat-ayat suatu surah, tentu jumlahnya menjadi 31. Dan hal ini tentu bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Di samping itu ulama ahli Al-Quran, ya, juga telah sepakat bahwa surah Al-Kautsar itu 3 ayat. Surah Al-Ikhlas itu adalah 4 ayat. Maka kalau basmalah dimasukkan pada bagian setiap surah, berarti Al-Kautsar jadi 4 ayat, Al-Fatihah, Al-Ikhlas menjadi 5 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu pendapat-pendapat di kalangan mazhab. Nah, sekarang at-tarjih, yaitu mana yang paling kuat, mana yang paling rajih dari pendapat 3 tadi, 3 pendapat itu. Nah, beliau Imam Ali As-Sabuni mengatakan begini, wa ba'da isti'radil adilati wa mastadalla bihi kullu fariqin min a'immatil madzabi naqul. Jadi setelah ditampilkan dalil-dalil
yang dijadikan alasan bagi masing-masing mazhab, maka kami berpendapat, yakni tarjih dari Imam Ali As-Sabuni. Imam Ali As-Sabuni, ya, beliau mentarjih begini, la'ala ma dhahaba ilaihil Hanafiyah wal arjahu minal aqwal. Jadi tarjihnya dari Imam Ali As-Sabuni, barangkali, ya, pendapat golongan Hanafilah yang paling kuat. Apa golongan Hanafi? Yaitu berpendapat bahwa basmalah itu merupakan, ya, ayat yang sempurna dari Al-Quran. Ya, dia diturunkan oleh Allah untuk memisah antar surah. Dia bukan bagian dari suratul Fatihah, juga bukan bagian dari surah-surah yang lain di awal surah. Kecuali dari surah An-Naml tadi, ya, di dalam, yaitu surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kenapa di beliau, yaitu Imam Ali As-Sabuni itu mentarjih ini, menguatkan pendapat ini, ya, yaitu karena merupakan pandangan yang netral. Dikatakan wahwa madhabul wasatu, wahwa al madhabul wasatu bainal qaulaini al muta'aridaini. Dia merupakan pendapat yang netral, pendapat yang tengah-tengah di antara dua kutub yang bertentangan. Nah, jadi pendapat Imam Abu Hanifah ini yang tengah-tengah, ya. Jadi kalau Syafi'i, golongan Syafi'i berpendapat bahwa basmalah merupakan satu ayat dari Al-Fatihah dan ayat dari permulaan setiap surah dalam Al-Quran, sedangkan Maliki berpendapat bahwa, ya, dia bukan bagian dari Al-Fatihah, surat juga bukan bagian dari ayat Al-Quran di awal surah. Nah, masing-masing dengan argumentasi yang diajukan, ya, diajukan. Tapi jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka kita dapatkan bahwa ditulisnya basmalah dalam mushaf Al-Quran, nah, hal itu telah mutawatir tanpa ada seorang pun yang menentangnya. Ini telah dimaklumi para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi, bahwa dimaklumi bahwa para sahabat Nabi membersihkan Al-Quran dari unsur yang bukan Quran. Maka ini menunjukkan bahwa basmalah itu bagian dari Al-Quran. Jadi bagian dari Al-Quran. Dia diturunkan fungsinya sebagai al-fasl, pemisah antar surah. Ini disyaratkan dengan hadis dari Ibnu Abbas itu yang terdahulu, bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui batas surah-surah di dalam Al-Quran itu sampai turun Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi itu menjadi dia pemisah antar surah. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan metode bahasa Arab, kan? Maka dalam pembukaan, maka kalau ada seandainya basmalah merupakan ayat pembukaan bagi setiap surah, maka pembukaan setiap surah itu dengan metode yang satu. Nah, ini menyalahi keindahan penyampaian dalam rangka kemukjizatan Al-Quran. Lalu dan pendapat Malikiyah yang menyatakan bahwa karena tidak ada nas yang mutawatir yang menyatakan basmalah itu ayat Al-Quran, maka mereka berkesimpulan bahwa dia bukan ayat Al-Quran. Ini adalah tidak kuat. Pendapatnya tidak kuat. Sebagaimana dikatakan Al-Jassas, adalah tidak lazim bahwa setiap ayat dalam Al-Quran dinyatakan dengan cara mutawatir. Tetapi dipandang cukup bahwa Rasulullah SAW menyuruh menulis ayat tersebut, dan kemudian menjadi mutawatir bahwa hal itu ketentuan dari Nabi. Jadi Rasulullah menyuruh menulis, ya, ayat tersebut di dalam mushaf itu. Sedang ulama telah sepakat bahwa seluruh apa yang ada dalam mushaf adalah mushaf Al-Quran, itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka basmalah itu merupakan ayat yang berdiri sendiri, ya, dari Al-Quran, yang diulang-ulang penempatannya pada permulaan surah dengan tujuan mengambil berkahnya
dengan menyebut nama Allah, dan inilah yang menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Pendapat ini merupakan pendapat kompromi antara nas-nas yang berkenaan dengan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah tentang basmalah. Apakah dia bagian dari ayat Al-Quran atau bukan? Demikian kesimpulannya. Adapun tentang hukum membaca basmalah dalam sholat bagaimana? Hukum membaca basmalah dalam sholat itu bagaimana? Al-hukmu syani, ini hukum yang kedua adalah ma huwa hukmu qiraatil basmalati fi sholat. Imam Ali As-Sobuni menyampaikan apa hukum membaca basmalah dalam sholat? Maka ikhtalafal fuqaha'u fi qiraatil basmalati fi sholati ala aqwalin i'tidatin. Jadi para fuqaha berbeda pendapat tentang membaca basmalah dalam sholat. Itu berbeda pendapat, terjadi ikhtilaf. Yang pertama adalah fadhahabal maliki rahimakullah, yaitu Imam Malik, mazhab Maliki. Mazhab Maliki berkesimpulan melarang membacanya dalam sholat fardu, baik dengan suara keras maupun perlahan. Demikian juga baik di permulaan Fatihah maupun di permulaan surah-surah yang lainnya. Dan ia memperkenankan membacanya dalam sholat sunnah. Ini pendapat Maliki, mazhab Maliki. Jadi melarang membaca basmalah, baik sholat jahar maupun sir, di awal Fatihah maupun di awal surah. Tapi mensunahkan membacanya di sholat sunnah, diperkenankan. Pendapat yang kedua, mazhab Hanafi. Abu Hanifah berpendapat bahwa bagi orang-orang yang sedang sholat, hendaknya basmalah itu dengan suara sir. Dengan suara sir, yaitu perlahan untuk setiap rakaat, dan jika dibaca untuk setiap surah, maka itu bagus. Itu pendapat dari mazhab Hanafi. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Syafi'i berpendapat wajib bagi orang yang sholat membacanya, dan sholat jahriyah harus dibaca jahr, ya, dan dalam sholat sirriyah harus dibaca sir. Jadi mazhab Syafi'i berpendapat wajib, ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang keempat berpendapat bahwa basmalah harus dibaca perlahan dan tidak disunahkan keras. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sir, ya, tidak dibaca keras. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sababul khilafi wa ikhtilafuhum fi bismillahirrahmanirrahim hal hiya ayatun minal fatihati au min awali kulli suratin amlah. Nah, jadi sumber perbedaan pendapat ini, sebab perbedaan pendapat ini, timbulnya perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan pandangan mereka tentang apakah basmalah itu bagian ayat dari Fatihah atau awal surah atau bukan. Nah, jadi ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang menjadi sebab kenapa mereka berbeda pendapat dalam masalah membaca basmalah dalam sholat itu, ya. Nah, wasayun akhar huwa ikhtilafu ar-ra'is salafi bihadzal bab. Ada satu hal lain lagi, ialah perbedaan pandangan ulama salaf dalam masalah ini, ya. Qala Ibnul Jauzi fi Zadil Masir, bi Zadil Masir fi ilmi tafsir. Jadi Imam Al-Jauzi, Ibnul Jauzi mengatakan di dalam kitabnya Zadul Masir fi ilmi tafsir. Jadi ulama berbeda pendapat apakah basmalah itu ayat dari Al-Fatihah atau tidak. Dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Bagi ulama yang berpendapat bahwa dia adalah ayat dari Al-Fatihah, mewajibkan membacanya dalam sholat. Adapun bagi yang berpendapat bukan ayat dari Al-Fatihah, mengatakan membacanya dalam sholat adalah sunnah, kecuali Imam Malik yang tidak mensunahkan, ya. Dan mereka yang berbeda pendapat tentang membaca dengan keras atau sholat dalam sholat jahriyah, segolongan ulama mengutip pendapatnya Imam Ahmad yang menyatakan
tidak disunahkan membacanya dengan keras dalam sholat jahriyah. Itulah pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ats-Tsauri, Malik dan Abu Hanifah. Nah, Bapak Ibu, adapun Asy-Syafi'i berpendapat sunnah membaca keras. Ini juga pendapat Muawiyah, Atha dan Tawus. Nah itu, ya, itu yang membaca basmalah di dalam sholat. Sekarang hukum yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yaitu hukum yang ketiga adalah al-hukmu tsalis, hal tajibu qiraatul Fatihati fi shalah. Jadi apakah hukum membaca, jadi apakah wajib membaca suratul Fatihah di dalam sholat? Maka ikhtalafal fuqaha fi hukmi qiraati Fatihatil kitabi fi sholati ala madhhabaini, yaitu hukum berbeda, para ulama fuqaha ini berbeda pendapat tentang hukum membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Itu terbagi dua pendapat. Ya, yang pertama adalah yakni pendapat jumhur. Madhabul jumhuri Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, anna qira'atal Fatihati syartun li sihhati salati. Faman tarakaha ma'al qudrati 'alaiha lam tasih salatahu. Jadi pendapat jumhur, mayoritas ulama, yaitu tiga mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, atau Ahmad bin Hanbal. Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Nah, itu berpendapat ana qiraatul Fatihati syartun. Jadi membaca Fatihah itu merupakan syarat sahnya sholat. Maka kalau orang sengaja meninggalkan baca suratul Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Kemudian pendapat yang kedua yaitu madhabu Ats-Tsauri, ya, wa Abi Hanifah, yaitu menurut Ats-Tsauri dan Abu Hanifah bahwa sholat tanpa membaca Fatihah tetap sah. Ya, sholat tanpa membaca Fatihah. Jadi anna sholata tajza'u biduni Fatihatil ma'al isti'adati la wa la tubtilu sholatahu bal wajibu mutlaqul qiraati wa aqalluha 3 ayatin qasran au ayatin tawilatin. Jadi pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya Imam Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah bahwa sholat tanpa membaca Fatihah tetap sah, hanya dianggap jelek. Tapi sholatnya tidak batal. Yang wajib adalah semata-mata membaca ayat Al-Quran dan paling sedikit 3 ayat pendek atau 1 ayat panjang. Nah, jadi ada 2 pendapat itu. Bapak Ibu, dalil masing-masing mazhab ini atau masing-masing pendapat, yaitu yang pertama dalil dari mazhab jumhur, yakni hadis Ubadah bin Samit bahwa Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Pertama itu. Yang kedua, dasarnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man sholat sholatan lam yaqra fiha bi umil kitab, siapa yang sholat dan tidak membaca di dalamnya umul kitab, fahiya khida'un, fahiya khidajun, fahiya khidajun ghairu tamamin. Dia adalah tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna. Rasul katakan sampai 3 kali. Kemudian yang ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana berbunyi umirna an naqra'a bi Fatihatil kitab wa ma tayassara. Kami disuruh agar membaca Fatihah dan apa ayat yang mudah bagi kami. Ya, mereka ini berkata bahwa riwayat-riwayat ini menunjukkan faidil atharu kulluha tadzulu ala wujubi qiraatil Fatihati fi sholat. Jadi semua athar ini menunjukkan tentang wajibnya membaca Fatihah di dalam sholat. Fa inna qaulaha sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah SAW sabda Rasul, la sholata liman lam yaqra, lam yaqra, la sholata liman lam yaqra Fatihatul Kitab tak yadulu ala nafir sihah. Jadi sabda Rasul bahwa tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, maka ini membuktikan tentang yaitu tidak sahnya sholat seseorang. Demikian juga hadis dari Abu Hurairah, yaitu ketika beliau mengatakan hidajun qala alaihi salatu salasan. Jadi Rasulullah mengatakan tidak sempurna sampai 3 kali, diulang 3 kali. Ini adalah menunjukkan kurang dan fasidnya dari sholat. Inilah dasar yang menjadi landasan kenapa membaca Fatihah itu wajib, merupakan syarat sahnya sholat. Ya. Adapun dalil mazhab Hanafi, yaitu yang berpendapat Ats-Tsauri dan Hanafi yang berpendapat bahwa ya membaca Fatihah itu tidak wajib, sehingga kalau misalnya tidak membaca Fatihah tetap sah. Ya, yang wajib itu membaca ayat yang mudah dari Al-Qur'an, minimal 3 ayat atau 1 ayat panjang. Itu mereka berpendapat ya menganggap sah sholat tanpa membaca Fatihah itu dengan argumentasi yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu di dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka kalian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Qalu, mereka mengatakan fahada yadulu ala anal wajiba ayaqra ayyi syai'in tayassara minal Qur'an. Mereka benar bahwa yang wajib itu adalah membaca apa yang mudah dari Quran. Lil anal wayata waradat fil qiraati fi sholati bidalin qouli ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna ma thulathil lail ila qoulihi faqra'u ma tayassara minal Qur'an lam yahtalif ulmata anna dzalika fi sya'ni sholati fil lail wa dzalika umumun indana fi sholati lail wa ghairiha minan nawafil wal faraidi lil umumil labdi. Nah, jadi mereka ini berkata menunjukkan bahwa yang wajib dalam membaca apa saja ayat yang mudah dari Al-Qur'an, karena ayat ini turun berkenaan dengan masalah bacaan dalam sholat dengan dalil firman Allah dalam surah Al-Muzammil, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau berdiri sholat kurang dari 2/3 malam. Kemudian selanjutnya dia berfirman, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Dan ulama sepakat bahwa ayat ini adalah berkenaan dengan sholat malam. Sedang bagi kami ayat ini menunjukkan umum, yaitu sholat malam maupun yang lainnya. Demikian juga baik yang sunnah maupun yang fardu. Itu yang pertama, alasan mazhab Hanafi. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki masuk masjid, kemudian memberi salam kepada Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW menjawab salamnya dan bersabda, sholatlah karena sesungguhnya engkau belum sholat. Kemudian laki-laki itu pun sholat lagi. Lalu datang lagi, kemudian Nabi SAW menyuruhnya mengulang sholatnya kembali hingga 3 kali. Lalu laki-laki itu berkata, demi zat yang mengutusmu, dengan hak aku tidak dapat memperbaiki lagi selain itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW sabda, idza qumta ila sholati, apabila kamu hendak sholat, fa'as bighil wudu'ah, maka sempurnakanlah wudu. Ma astaqbilil qiblata, kemudian menghadapkah ke kiblat, fakabir, kemudian takbirlah, summa qra, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, ya. Maka mereka berkesimpulan, berkata hadis Abu Hurairah tentang Nabi mengajarkan kepada seseorang tentang sholat nih di atas menunjukkan boleh memilih. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, ini boleh milih, dan memperkuat pendapat kami serta menunjukkan ayat Quran tersebut tentang bolehnya membaca apa saja
ayat dari Al-Quran. Adapun hadis Ubadah bin Samit, mereka membawa kepada arti kurang sempurnanya sholat, bukan meniadakan hakikat sholat itu sendiri. Makna hadis itu menurut mereka ialah tidaklah sholat menjadi sempurna bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, mereka berkata sholat tanpa Al-Fatihah itu sah, tapi makruh. Dan mereka juga berkata bahwa hadis Ubadah ini menyerupai hadis Nabi yang berbunyi la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid melainkan di masjid. Nah, maksudnya ya, kalau sholat di rumah berarti dia dibenci atau makruh itu. Adapun hadis Abu Hurairah, maka sholatnya itu tidak sempurna itu, maka berkata mereka ini menunjukkan kepada kita bahwa kata khidat artinya kurang. Jadi maksudnya boleh sholat tanpa membaca Al-Fatihah, tapi nilainya kurang. Karena kalau seandainya tidak boleh, tentu tidak akan dinilai kurang. Sebab penilaian yang demikian itu meniadakan batalnya sholat. Karena tidak boleh mengkualifikasi kurang bagi sesuatu yang memang batal. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ringkasan dari dalil-dalil kedua golongan atau enggak. Dan jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka ya engkau akan tahu bahwa pendapat jumhurlah yang lebih kuat dalilnya dan lebih mengena. Sebab terus-menerusnya Nabi SAW membaca Al-Fatihah di dalam sholat fardu dan sunnah menunjukkan, ya begitu juga sahabat-sahabatnya, ini menunjukkan menjadi dalil bahwa tidak sah sholat apabila tidak membaca suratul Fatihah. Ya, sedang Nabi SAW sendiri berfungsi menjelaskan dan memberi penerangan tentang apa yang masih mujmal atau global. Ya, di antara hadis yang menguatkan pendapat jumhur tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qatadah. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yusalli bina, yaitu salat bersama kami. Fayaqra'u, lalu beliau membaca fi dzuhuri, di dalam salat zuhur, wal asri asar, fi raka'atainil aulayani bi fatihatil kitabi, yaitu di dua rakaat yang pertama adalah yaitu Fatihah Kitab, dan kadang-kadang memperdengarkan kepada kami ayat yang beliau baca, dan ia memanjangkan rakaat yang pertama dalam sholat zuhur dan mendekkan rakaat yang kedua. Demikian juga dalam sholat subuh. Ya. Dan dalam satu riwayat itu dikatakan bahwa beliau membaca Fatihah pada dua rakaat yang akhir. Atau Bari berkata bahwa Al-Fatihah itu dibaca untuk setiap rakaat. Oleh karena itu, jika Al-Fatihah itu tidak dibaca, maka tidaklah dipandang cukup, kecuali kalau dibaca juga ayat dari Al-Quran yang seperti Al-Fatihah, baik jumlahnya ayatnya maupun jumlah huruf-hurufnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Al-Qurtubi berkata, yang sahih dari beberapa pendapatnya adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Malik, dan sesungguhnya Al-Fatihah itu ditentukan untuk setiap orang secara umum pada setiap rakaat berdasarkan sabda Nabi. Jadi tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Dan ada riwayat dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Abi Ayyub Al-Ansari, Ubadah bin Samit, dan Sa'id Al-Khudri, bahwa mereka berkata, la sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan yaitu Fatihah, membaca Fatihah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi mereka sahabat-sahabat yang berhak diikuti dan dijadikan contoh teladan, sedang mereka semuanya mewajibkan baca Fatihah untuk tiap rakaat. Kemudian Imam Fakhrul Razi berkata, sesungguhnya Nabi SAW selalu membaca Fatihah dalam sholat sepanjang umurnya, maka wajiblah bagi kita mengikutinya. Karena Allah berfirman, ya, yaitu dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk.
Nah, jadi jelas. Ya, ini perintah. Ikutilah dia supaya kamu mendapat. Ya. Nah, yang rahmatullahi Allah. Maka alangkah janggal Abu Hanifah itu karena ia menentukan wajibnya mengusap ubun-ubun dalam wudhu berdasarkan hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan Mughirah bin Syu'bah. Padahal dalam hadis ahad saja beliau mewajibkan bahwa sungguhnya Nabi SAW datang ke satu tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau kencing, kemudian beliau berwudhu dan mengusap ubun-ubunnya, ya, dan kedua sepatunya. Lalu berdasarkan hadis ini, Imam Abu Hanifah menjadikan mengusap ubun-ubun sebagai syarat sahnya sholat. Padahal membaca Al-Fatihah dalam sholat ini diriwayatkan secara mutawatir. Kok malah tidak diwajibkan? Ini adalah hal yang aneh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, tentang hukum, yaitu wajibkah makmum itu membaca Al-Fatihah? Nah, jadi al-hukmu rabi, hal yaqra'ul makmumu khalafal imam, apakah seorang makmum itu wajib membaca Fatihah di belakang imam? Ya. Maka ittifaqul ulama'u, ittifaq, ya. Ittafaqul ulama'u ala anal ma'muma idza adrakal imam raki'an fa innahu yahmilu anhul qira'ah. Jadi para ulama telah sepakat bahwa makmum apabila mendapatkan imam sedang rukuk, maka bacaan Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Jadi maka kalau misalnya kita itu sholat jamaah, kemudian begitu datang imam rukuk, ya kita harus takbiratul ihram langsung rukuk tanpa baca suratul Fatihah. Kenapa? Karena bacaan Fatihahnya makmum sudah ditanggung imam. Ya. Karena mereka telah ijma' atas gugurnya bacaan bagi makmum dengan rukuknya imam. Adapun jika imam amma idza adrakau qa'iman falyaqra'u khalafahu am yakfihi qiraatul imam. Adapun apabila mendapati imam masih berdiri nih, ya, apakah dia wajib membaca Fatihah itu atau cukup dengan bacaan imam? Dalam masalah ini, ya, ikhtalafal ulama fi dzalika ala aqwal. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Jadi kalau misalnya kita kemudian datang sholat masih mendapati imam berdiri, belum ruku, apakah makmum itu wajib baca Fatihah atau cukup bacaan imam? Itu terjadi perbedaan pendapat. Ya, yang pertama adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal itu mewajibkan baca Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam, baik dalam sholat jahriyah maupun sirriyah. Nah ini, ya, jadi baik sirriyah maupun jahriyah. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua pendapat Imam Malik. Wadhaba Malikun ila anna sholata idza kanat sirriyatun qara'a qadafal imam wala yaqra'u fi jahriyah. Jadi Imam Malik berpendapat bahwa makmum wajib baca Fatihah dalam sholat sirriyah, sedangkan dalam sholat jahriyah tidak. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, wadhaba Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat ilanau la yaqra'u khulafal imamu la fi sirriyah wala jahriyah. Yang ketiga, Abu Hanifah berpendapat bahwa makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sirriyah maupun jahriyah. Ya, jadi Syafi'i berpendapat dan Ahmad berpendapat, Hambali, bahwa wajib membaca Fatihah baik sirriyah maupun jahriyah. Ya, kemudian Imam Malik wajib membaca Fatihah kalau sirriyah. Imam Abu Hanifah tidak wajib makmum membaca Fatihah baik sirriyah maupun jahriyah. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah mendasari pendapat mereka dengan hadis yang telah disebutkan terdahulu, yang artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Itu dasarnya. Lafal man di situ bersifat umum, ya, baik itu makmum maupun imam, juga meliputi sholat jahriyah maupun sirriyah. Jadi tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Kemudian Imam Malik mewajibkan baca Fatihah itu hanya dalam sholat sirriyah.
juga berdasarkan hadis tersebut. Sedang ia melarang makmum baca Fatihah di sholat jahriyah berdasarkan firman Allah, ya, yaitu yakni fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran, maka dengarkan dan diam agar kalian dirahmati. Ini pendapatnya Imam Malik, bahwa yang wajib membaca itu kalau sir, kalau jahar tidak. Al-Qurtubi mengutip pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa tidak ada bacaan bagi makmum dalam sholat jahriyah. Adapun dalam sholat sirriyah, maka hendaknya makmum membaca Fatihah. Tapi jika tidak, maka dianggap jelek dan tidak mengapa. Nah, adapun Imam Abu Hanifah melarang secara mutlak membaca suratul Fatihah bagi makmum di belakang imam, mendasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u, dan apabila dibaca Quran maka dengarkanlah. Dan hadis, ya, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun, barang siapa sholat bersama imam maka bacaan imam cukup baginya. Dan juga hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Jadi sebenarnya imam itu dijadikan untuk menyempurnakan sholat, maka apabila imam takbir, takbirlah. Apabila imam membaca, maka dengarkanlah atau diamlah, maka diamlah. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu kandungan hukum dari suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita, dan bertambahnya ilmu semoga bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.